Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mardia Irwanda Gultom akan menjelaskan mengenai konsep dasar administrasi keuangan. Administrasi adalah proses kerjasama sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Keuangan adalah kegiatan mengelola uang untuk melakukan transaksi pembayaran. Dalam arti sempit, administrasi keuangan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi. Bentuknya berupa tata usaha dan tata pembukuan keuangan. Dalam arti luas, administrasi keuangan adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut. Bentuknya berupa pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Komponen administrasi keuangan meliputi yang pertama perencanaan keuangan, yaitu semua kegiatan perencanaan pemasukan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan, yaitu semua kegiatan berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, pengelolaan keuangan, yaitu penggunaan dana sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Yang keempat, pencairan keuangan. Semua hal yang berhubungan dengan upaya pengadaan dana agar kegiatan berjalan dengan baik. Yang kelima, penyimpanan keuangan, aktivitas pengumpulan dana perusahaan dan penyimpanannya di tempat yang aman. Yang keenam, pengendalian keuangan, hal yang berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan, hal-hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan penyimpangan. Fungsi administrasi keuangan yang pertama, fungsi investasi adalah semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa didapatkan dari modal organisasi dari luar. Yang kedua, fungsi mencari dana adalah fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. Yang ketiga, fungsi pembelanjaan. Penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun dana dari luar. Yang keempat, fungsi pembagian laba. Kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Prinsip administrasi keuangan yang pertama, konsistensi ketetapan dalam sistem pengelolaan keuangan. Yang kedua, akuntabilitas, kewajiban moral individu untuk menjalankan dana yang telah digunakan. Yang ketiga, transparansi, keterbukaan organisasi berkaitan dengan dana perusahaan. Yang keempat, kelangsungan hidup, menjaga keuangan agar sesuai dengan rencana. Yang kelima, integritas, kejujuran dalam pembuatan laporan dan catatan keuangan. Yang keenam, pengelolaan organisasi harus memastikan dana dikelola dengan baik. Tujuan administrasi keuangan yang pertama, mempermudah proses pengeluaran dan pemasukan uang perusahaan. Yang kedua, mempermudah kegiatan transaksi keuangan karena setiap transaksi yang dilakukan bisa ditunjukkan dengan bukti. Yang ketiga, mempermudah manajernya dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Manfaat administrasi keuangan yang pertama, pencatatan penerimaan dan pengeluaran menjadi lebih teratur. Yang kedua, penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, terkoordinasi, dan lebih bermanfaat. Yang ketiga, dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir.
Petugas dan pekerjaan administrasi keuangan. Yang pertama, administrasi kantor atau sekretaris, bertanggung jawab atas kegiatan keuangan antara pimpinan perusahaan dengan pihak bank, misalnya pembayaran rekening pajak dan lain-lain. Yang kedua, bendahara atau kasir, bertanggung jawab atas penerimaan permohonan pengajuan dana kas kecil dan laporan pembukuan kas kecil dari administrator kantor. Yang ketiga, manajer keuangan, bertanggung jawab atas menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kas kecil dan menyetujui permohonan dana kas kecil. Dasar pengelolaan administrasi keuangan. Yang pertama, menerima, menyiapkan uang dan melaksanakan administrasinya. Yang kedua, menyiapkan bukti transaksi. Yang ketiga, menyusun laporan kas. Yang keempat, meneliti dan mengatur administrasi keuangan. Yang kelima, menyimpan dan memelihara dokumen transaksi. Yang keenam, menyiapkan serta menata laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Selamat siang dan terima kasih.